Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang, malam, pagi. Kali ini kita akan menyimak sebuah pernyataan dan penegasan Bang Suma. Kali ini kelihatannya Bang Suma lagi marah karena tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar, dan di sini Bang Suma mempertegas tentang donatur. Pokoknya nggak usah panjang lebar. Doaku buat Bang Suma sehat selalu, semangat terus, panjang umur, dan sukses selalu. Mari kita tonton video Bang Suma. Saya tidak pernah mengajak anak-anak saya, para manajemen API Pusat, untuk berkembang dengan cara melakukan pendekatan terhadap donatur agar mereka bisa menjadi apologet yang eksis. Maafkan saya harus angkat bicara bahwa ada beberapa rekan yang datang bertanya kepada saya terkait adanya isu bahwa saya dalam hal ini bergabung dalam komunitas baru yang bernama Mesias. Mohon maaf, saya bukan dari Mesias dan saya tidak pernah bergabung di situ, dan saya tidak mengenal siapapun yang menjadi donatur atau apapun di sana. Bahkan ada salah seorang donaturnya yang minta nomor HP saya, tapi saya tolak. Jadi sekali lagi, saya tidak pernah mendidik anak-anak saya kemudian untuk menjadi orang yang harus besar melalui tangan donasi atau donatur. Itu tidak pernah saya didik. Oleh karena itu, saya kemudian meminta kepada rekan-rekan yang mengatasnamakan nama saya, ya, bahwa saya telah bergabung di sebuah komunitas yang tidak pernah saya bergabung, agar dibersihkan nama baik saya lagi kembali. Kalau kemarin saya ada ajakan untuk kursus bahasa Ibrani, bahasa Aram, saya kalau sekiranya ayam tetangga yang datang kepada saya mengajak saya untuk belajar yang sifatnya untuk membangun kepribadian saya agar saya menjadi pribadi yang memiliki jiwa besar dan pemikiran berpikir besar, maka saya pun ikut. Saya ikut karena ajakan belajar bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Inggris, bahasa Arab. Tapi bukan ikut karena organisasi. Dan saya tidak tahu kalau ternyata pergerakan itu adalah pergerakan dari satu perkumpulan. Saya pikir ini murni ajakan, tapi ternyata ujung-ujungnya, ya mohon maaf sekali lagi, jangankan kepada saya pribadi, kepada anak-anak saya tidak benarkan kemudian untuk besar oleh karena donasi atau donatur. Dan saya tidak menginginkan ada donatur yang mau mewarnai pergerakan apologet Islam Indonesia. Dan saya mengharamkan juga orang berdonasi ke apologet Islam Indonesia kalau karena ria, karena ingin dibilang, karena ingin namanya disanjung, karena ingin terkenal sebagai pendukung daripada apologet Islam. Ada di TikTok dan ada di YouTube. Mohon maaf nih, saya sebagai pembina apologet Islam Indonesia meminta dengan hormat kepada antum semua, kepada para sahabat-sahabat pejuang. Saya menganggap semua netizen itu adalah pejuang untuk membangun kemudian channel-channel para apologet Islam ini untuk menjadi channel siar yang berkembang. Kenapa itu sangat bermanfaat bagi pergerakan dan perjuangan kami sebagai apologet Islam. Kami menghindari keadaan di mana kami harus memuji dan menyanjung kalian sebagai netizen kami, meskipun mungkin ada di antara kalian yang bersedia menjadi donatur atau apapun itu.
saya tidak mendidik anak-anak saya di Apologet Islam Indonesia untuk mengembangkan diri melalui donasi atau donatur. Saya tidak pernah mengajak anak-anak saya, para manajemen API Pusat, untuk berkembang dengan cara melakukan pendekatan terhadap donatur agar mereka bisa menjadi apologet yang eksis. Maafkan saya harus angkat bicara bahwa ada beberapa rekan yang datang bertanya kepada saya terkait adanya isu bahwa saya dalam hal ini bergabung dalam komunitas baru yang bernama Mesias. Mohon maaf, saya bukan dari Mesias dan saya tidak pernah bergabung di situ, dan saya tidak mengenal siapapun yang menjadi donatur atau apapun di sana. Bahkan ada salah seorang donaturnya yang minta nomor HP saya, tapi saya tolak. Jadi sekali lagi, saya tidak pernah mendidik anak-anak saya kemudian untuk menjadi orang yang harus besar melalui tangan donasi atau donatur. Itu tidak pernah saya didik. Oleh karena itu, saya kemudian meminta kepada rekan-rekan yang mengatasnamakan nama saya, ya, bahwa saya telah bergabung di sebuah komunitas yang tidak pernah saya bergabung, agar dibersihkan nama baik saya lagi kembali. Kalau kemarin saya ada ajakan untuk kursus bahasa Ibrani, bahasa Aram, saya kalau sekiranya ayam tetangga yang datang kepada saya mengajak saya untuk belajar yang sifatnya untuk membangun kepribadian saya agar saya menjadi pribadi yang memiliki jiwa besar dan pemikiran berpikir besar, maka saya pun ikut. Saya ikut karena ajakan belajar bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Inggris, bahasa Arab. Tapi bukan ikut karena organisasi. Dan saya tidak tahu kalau ternyata pergerakan itu adalah pergerakan dari satu perkumpulan. Saya pikir ini murni ajakan, tapi ternyata ujung-ujungnya, ya mohon maaf sekali lagi, jangankan kepada saya pribadi, kepada anak-anak saya tidak benarkan kemudian untuk besar oleh karena donasi atau donatur. Dan saya tidak menginginkan ada donatur yang mau mewarnai pergerakan apologet Islam Indonesia. Dan saya mengharamkan juga orang berdonasi ke apologet Islam Indonesia kalau karena ria, karena ingin dibilang, karena ingin namanya disanjung, karena ingin terkenal sebagai pendukung daripada apologet Islam Indonesia. Saya sadar betul bahwa ada beberapa orang-orang yang berdonasi, tetapi sampai hari ini bahkan ratusan juta dia sudah korbankan duitnya, sekalipun dia tidak pernah tampil membawa nama dia sebagai donatur. Ada juga yang baru Rp1 sudah mau disebut sebagai donatur, sudah mau disebut namanya di mana-mana, sudah ingin mewarnai orang, ingin kemudian menyetel para apologet. Itu tidak dibenarkan sebenarnya di dalam dunia keislaman. Oleh karena itu sekali lagi saya mengatakan sikap bahwasanya ketika ada yang mengajak saya untuk belajar, saya mau-mau saja. Tetapi jangan kemudian saya diajak untuk masuk ke dalam satu komunitas yang saya sendiri tidak tahu latar belakang visi misinya atau apapun itu. Apalagi kalau tidak diajak, tapi foto saya sudah tersebar kemana-mana dengan simbol atau atribut-atribut yang saya sendiri tidak tahu menahu. Nah, mungkin seperti itu, sahabat-sahabat sekalian, netizen yang ada, yang saya cintai dimanapun berada, tolong bantu besarkan channel-channel anak-anak kami, anak-anak saya. Bantu besarkan channelnya dengan cara apa? Subscribe, like, nonton di sana. 10 menit, 20 menit. Anda tidak akan rugi ketika menonton, membesarkan kemudian channel-channel. Kenapa? Karena itu sangat bermanfaat bagi pergerakan
para apologet Islam Indonesia. Saya kira begitu. Yang ada di sini ada 2,7. Silakan masuk ke channel Adinda Ardiansa. Saya ingin tahu sejauh mana kalian mencintai kami. Silakan masuk ke channel Dinda Kores. Saya ingin tahu sejauh mana kalian itu berbahagia bersama dengan kami dalam menancapkan akidah kepada anak bangsa. Bukan hanya euforia semata, tertawa bersama, tapi betul-betul menjadi bagian dari perjuangan. Saya kira begitu. Sekali lagi saya katakan, saya minta maaf. Saya tidak rela kemudian kalau perjuangan ini ternodai dengan saling sikut satu sama lain, saling menjagokan donatur dan seterusnya. Itu bukan sifat saya. Itu bukan sifat yang saya tanamkan kepada anak-anak saya di Apologet Islam Indonesia. Dan terima kasih niatan sucinya, niatan baiknya, niatan tulusnya ketika kemudian ada anak-anak kami yang ikut di sana belajar. Silakan, saya tidak pernah melarang. Tapi ingat, belajar bukan kemudian dijadikan namanya sebagai sarana untuk menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ingat itu. Saya mengutuk keras, kemudian ketika dunia apologet ini dijadikan sebagai ajang untuk memungut dan mendapatkan keuntungan secara pribadi. Saya nggak suka dan saya tidak ridha untuk itu. Demikian, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan channel adik-adik saya, anak-anak saya ini bisa berkembang atas berkat jasa dari netizen yang saya cintai dan saya sayangi selalu. Barakallahu fiik. Silakan. Assalamualaikum. Amin, amin ya Allah, amin. Mantap Panglima. Ya, teman-teman mohon tadi narasinya Gurunda direkod ya, direkod terus dijadiin PT. PT-nya yang terbaik nanti saya kasih 2M ya. Yang PT-nya terbaik. Makasih Mas gitu ya kan. Tapi begini Gurunda, izin teman-teman, izinkan sedikit saya 1 menit kalau boleh Bang Handi. Gurunda 1 menit. Ya silakan Dinda, silakan. 50 detik lah, 50 detik. Jadi ini yang banyak pertama, ya, Dinda Kores, mohon maaf Dinda. Dinda Kores masuk di channel saya dulu, ketik nama channelmu di sana. Begitu juga Dinda Ardiansa nanti setelah bernarasi. Silakan, silakan. Oke. siap Gurunda. Boleh bicara nggak? Enggak, Silakan Bang. enggak sama lagi. Jadi saya menyambung pernyataan statement Bang Juma. Dalam hal ini kita sesama muslim satu perjuangan memang. Tentunya kan tujuannya dakwah. Walaupun kalau ada hal-hal yang lain itu bonus. Tapi persoalannya adalah Bang Juma adalah ikon apologet Islam Indonesia. Mulai dari grup WA sampai di sini. Untuk itu tolong dihentikan, baik yang dari intern maupun ekstern juga lebih banyak lagi itu menjual nama Bang Juma masuk ke untungan pribadi. Untuk itu mohon dihentikan saja hal-hal yang demikian, menjual nama Bang Juma masuk ke rekening pribadi. Itu yang dimaksud. Kalau kami dari Apologet Islam Indonesia, saya memang sering mengatasnamakan Bang Juma, tapi masuk ke rekening Apologet Islam Indonesia. Itu bisa dipantau, dikontrol oleh bendahara, ketua, dan seterusnya begitu. Jadi menurut saya, teman-teman yang lain nggak dilarang untuk saling tolong menolong, tapi sudilah kiranya menempatkan diri. Sebenarnya ke arah mana Anda ini? Itu sih menurut saya sebagai humas API, semoga kedepannya lebih baik. Yang jelas API punya rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, bukan rekening pribadi. Ya itu sih pendapat saya Bang Juma, semoga kedepannya lebih baik. Makasih. Ya Masya Allah. Satu kata Gurunda, boleh satu kata? Boleh. Gurunda. Andai saja teman-teman, andai Itu banyak saja. kata, katanya satu. Iya. Maksudnya begini Gurunda. Ya, Satu juga. paragraf. Satu paragraf. Maksudnya begini Gurunda. Andai saja teman-teman, wallahi andai saja di dalam API hanya ada 3 orang. Misal Gurunda Zuma, Ustadz Alif dan saya, wallahi saya akan tetap berdiri di API Gurunda. Wallahi saya nggak akan mundur dari itu. Jadi anak musir kita satu-satunya. Enggak, bukan itu dong, nggak gitu dong. Assalamualaikum, izin masuk sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk teman-teman semua 2,6 yang ada di TikTok dan ribuan lainnya yang ada di YouTube, API sudah punya hotline. Segala permasalahan yang berhubungan dengan API, entah kalian ingin menginfakkan zakatnya untuk API, ada kabar, ada pemurtatan gimana dan kalian ingin kasih tahu kepada API, silahkan semuanya laporkan di nomornya hotline API. Nomornya Masya Allah. 0812 7780 7711. Izin Gurunda dan teman-teman, saya ulangin, teman-teman bisa catat. Nomornya 0812 7780 7711. Entah kalian mau donasi, bisa konfirmasi ke situ. Ada mualaf yang mau disahadatkan, bisa konfirmasi di situ. Atau kalian lagi kesusahan bikin sertifikat mualaf, kalian mau nikah atau ngurus administrasi, bisa konfirmasi dan minta tolong di situ. Itu ya hotline apinya. Kira-kira itu, monggo dilanjut. Fadol. Masya Allah. Semakin memudahkan komunikasi berarti ya, Dek. Ya kan ya? Iya, iya, betul, betul. Pasti Gurunda. Jadi selain apa namanya, selain rekening resmi, nomor HP juga meresmi ya. Jadi segala-gala nanti resmi-resmi semua API gitu, ikhwan. Dan stay tune, habis Ramadan akan ada dialog offline seperti kemarin dari kami semua. Stay tune ikhwan terus. Oh, yang nanyain Kores itu aku udah ngetik. Tafadhol silakan di subscribe. Kalau yang belum dapat silakan kalian ke kolom postingan Gurunda. Nah di situ Gurunda posting link aku untuk di subscribe gitu. Jazakallah khair. Mantaps. Jadi ya memang apa ya, kalau boleh nambahin, setiap tahun itu ada dramanya ikhwan. Nah drama ini tuh membuat kita tuh jadi makin tahu nilai nilai kebenaran. Nah, dan semakin tahun juga kita belajar, semakin kita resmi dalam pergerakan, semakin terlihat amanah dan kejujurannya dalam mengemban tanggung jawab umat gitu. Jadi support terus API, jangan bosan ikhwan, karena para penghujat, para taritung yang jualan berhala kawin untuk disembah, mereka juga nggak pernah bosan. Yang bosan yang kalah, ingat itu, yang bosan yang kalah. Jadi ketika kami regenerasi mujahid, kalian ajarkan juga kepada anak-anak kalian mengenai pentingnya akidah Islam ini gitu. Oke, aku mau cek ombak. Teman-teman yang mau donasi untuk pergerakan apologet Islam Indonesia, silahkan ke rekening Bank BNI atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia 75 kali 51770 dan konfirmasi teman-teman ke nomor atau hotline API. Aku pengen cek ombak. Nomornya di 0812 7780 7711. Ayo cek ombak donasi buat pergerakan API. Pak Fadol, dilanjut. Masya Allah. Lanjut. Nah, itu. Jadi Ininya aja lah, udah melalui nomor tadi berarti kita udah bisa bersilaturahmi dengan donatur yang masuk ke API gitu. Benar kan? bisa Gurunda. Ini udah ada yang ngechat ini. Betul, Masya Gurunda. Allah. Itu kalau bisa tiap hari aja diumumkan, Dek. Siap, Supaya Gurunda. karena sebenarnya gini, banyak dari saudagar-saudagar kita yang punya harta yang ingin berinfak pada API, tapi mereka bingung, mereka harus menghubungi siapa gitu. Nah, termasuk PR kita ini adalah tanah 1 hektar yang diinfakkan ke kita untuk API gunakan, entah itu mendirikan masjid atau apa yang ada di Pangkep, ada di Baru, di Kota Baru lagi. Nah itu harus teman-teman berpikir bagaimana bisa tanah yang diinfakkan ke API ini bisa kemudian menjadi hal yang bermanfaat bagi umat. Amin. Insya Allah. Gitu, teman-teman. Sudah sah ya Gurunda itu ya? Sudah sah ya? Sudah ada suratnya kok dikasih. Masya Allah. Aku buta ya kalau soal kayak gitu Gurunda. Cuman kalau pakai konsep event itu menurut Gurunda estimasi butuh berapa? Misal mau dibikin apa sih sekolah? Mau apa? Ya terserah mau kita mau jadikan apa di sana. Mau bikin pesantren, lokasi
Tanah Api sudah ada infak dari netizen kita. Mau bikin sekolah, mau bikin masjid, silakan. Mana tahu ada saudagar kaya yang mendengarkan ini, oh Api sudah ada lahan, ada, oke kita biayai, kita bikin sekolah atau kita bikin masjid, kita bikin learning center juga bisa, asrama untuk mualaf juga bisa, bikin sekolah untuk yatim piatu bisa, banyak hal. Yang pasti Api sudah memiliki lahan sendiri yang berasal dari infak gitu. Oke, mantap. Berarti Ikhwan Fisabilillah di majelis YouTube maupun TikTok, kalian tunggu aja ya. Kayaknya memang harus di meetingin untuk tahu mau dibawa kemana, sehingga kita bisa ngabarin kalian kebutuhannya berapanya gitu. Dan mohon doanya juga, ini Api untuk rapat tahunan bulanannya masih kepending karena ketum kita Ustadz Alif Amiluddin, beliau sedang sakit, jadi mohon doanya Ikhwan supaya cepat sembuh. Ini kalau nggak aku itu kayaknya udah di 2 mingguan ini sakit beliau. Seminggu lebih Aki Kores, udah seminggu lebih. Mohon doanya ya supaya cepat sembuh. Doanya teman-teman ya. Ini ketua kita, ketua umum kita. Kalau Gurunda Zuma ini ketua pembina, kalau Ustadz Alif itu ketua umum ya teman-teman ya. Oke, lanjut Aki Kores. Ya, Saya sudah hubungi teman yang ada di Lampung di PT Wika. Wika, tahu Wika? Wika Ambon sama Wika. Yang biasa Ambon. yang bukan Bangun tol itu, untuk bangun tol itu bangun ada. tol, mereka Apa Wika? bangun tol. Widya itu. Oh, oke. Widya Karya. Widya Karya itu, Wika itu punya alat berat kan, ekskavator. Ustaz Salib ini kan sakit gigi. Walah, ke situ Gurunda ini. Ya, arahnya ke situ Gurunda. Susah kali bilang cabut giginya. Itu aja solusi yang sakit gigi, ya gigi dicabut gitu loh. Ya udah seminggu tuh Gurunda sampai badannya panas Gurunda. Iyalah kan nyambung ke saraf itu. Oh gigi ya, baru tahu aku. Aku kira sakit apa? Loh, sakit gigi. Aku kira sakit apa? Lama banget. Giginya yang sakit. Gusi maksudnya, saraf giginya. Oh, Ustaz Alif cabut lah. Malah didiemin. Apa Emang perlu eskapator di bawah Sakit sana? lah harangannya Aki Kores itu. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Nah nanti kalau naik jangan dibicarain dulu Ustaz Alifnya ya. Biasanya orang sakit gigi marah-marah dia, emosian. Oh ini orang mau didoain sembuh kok malah diguyoni nih Aki Kores. Sakitnya sakit gigi soalnya. Masih bisa bercanda. Allahu Akbar, insyaallah. Oke, Jadi, ada tamu iya. dari Oten, mungkin kalau ada yang mau diskusi silakan.